Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada emak-emak, ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke, per malam hari ini saya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mau ditahan, diproses secara hukum terkait saya membela emak-emak dan ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Saya meminta kepada emak-emak dan ibu-ibu tetap kompak, tetap bersatu, tetap bersama. Karena saat itu saya membela emak-emak ini dari Sabang sampai Merauke ini karena terjeratnya emak-emak ibu-ibu terhadap utang-utang dari PT, dari rentenir, dan dari bank-bank yang lain yang sangat menyakitkan, sangat menekan, sangat membuat emak-emak menjadi ketakutan. Terjadinya satu proses ibu-ibu emak-emak yang minggat, ada yang bunuh diri, ada yang sawahnya, rumahnya sampai terjual karena bentuk daripada penagihan-penagihan yang sampai malam hari, yang dalam ketakutan ibu-ibu tidak bisa tidur, besok apa yang harus dibayarkan. Saat saya membela emak-emak seperti ini dengan perjuangan bersama tim saya per malam tadi dapat surat dari Polresta Banyuwangi. Saya dijadikan tersangka terkait saya 3 orang yang dikeroyok oleh 15 orang. Justru laporan ini menjadi 3 orang mengeroyok 15 orang. Karena ada beberapa saksi emak-emak yang saat itu tahu ada 30 orang, satu pun tidak ada yang diperiksa atau masyarakat sekitar yang tahu terkait adanya pengeroyokan yang saya membela kepada emak-emak dan ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu kita tetap bersama, saya tetap mengawal emak-emak, ibu-ibu supaya hidupnya tidak tertekan, tidak dalam ketakutan, tidak dalam penekanan-penekanan semenakih. Saya meminta kepada emak-emak, ibu-ibu, mari kita kompak bersama, kita sampaikan proses hukum ini. Jangan ada kriminalisasi kepada para aktivis, ya. Saya meminta kepada Bapak Prabowo dalam keadilan saya membela emak dan ibu-ibu ini bentuk daripada saya sebagai aktivis dari Sabang sampai Merauke, emak-emak yang punya permasalahan yang saya bela. Saat ini saya dikondisikan oleh peradilan hukum yang mungkin masuk angin, ya, yang mungkin kena sesuatu yang mereka lawan saya adalah gajah-gajah besar, para cukong-cukong yang duitnya banyak, dan beberapa pengacara yang menekan supaya saya ini dimasukkan dalam penjara. Alasannya saya biar tidak bisa membela emak-emak, ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke yang intinya supaya saya tidak mengawal, ya. Maka dari itu saya tetap berjuang. Penjara bagi saya bukanlah satu halangan apapun, tapi hukum tolong ditegakkan. Saya meminta kepada Bapak Kapolresta Banyuwangi untuk diperiksa, ya, orang-orang yang tahu, masyarakat sekitar, ada emak-emak yang tahu semuanya atas kejadian itu. Jadi biar tidak dibalik, jangan membuat hukum dipermainkan. Di era Bapak Prabowo ini, era media yang sangat luas, para netizen yang menilai, kalau terjadi sampai adanya penekanan atau kriminalisasi kepada para aktivis, pastinya akan menjadi ramai. Saya minta dukungan kepada emak-emak dari Sabang sampai Merauke. Kita tetap berjuang membela emak-emak, kita tetap bersatu. Emak-emak harus tenang, saling kita mendoakan, ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya katakan malam ini jam 3 ini saya membuat video ini, saya juga berharap ini menjadi satu kekuatan kita bersama. Saya sekali lagi meminta kepada pihak hukum, Kapolresta Banyuwangi dan penyidiknya untuk menyidik dulu. Jadi belum ada saksi satupun yang disidik terkait kasus ini, saya sudah ditetapkan tersangka. Ini bentuk kriminalisasi kepada aktivis saya ini yang membela emak-emak dan ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.